pendengar, setiap hari Selasa kami menghadirkan para pelaku IKM yang ada di tanah laut tentunya, ya kan, yang setiap hari Selasa berganti-ganti, ya kan. Nah, kali ini kita sudah kedatangan eh ownernya. Nah, jadi nanti akan kenalkan kepada kalian semua ya. Dan tentunya rekan dengar kami hari ini live Facebook ya di LPPL Tuntung Paneng FM dan juga live record YouTube di Radio Tuntung Paneng FM 102,3 MHz ya. Siapa yang berhadir di pagi hari ini langsung saja sapa ya. Halo, assalamualaikum Ibu, Ibu Yana Sri Purwati ya. Iya betul, Ah, Waalaikumsalam Mas Ferry. iya, Ibu Yana Sri Purwati ini adalah owner eh, Raja Ikan asap Raja raja. ikan, Iya. oh ikan asap raja gitu Iya. ya. Oh, hampir terbalik tadi ya. Ikan raja asap ya rekan dengar. Nah, jadi selama kurang lebih ya 1 jam ke depan lah ya, Pria akan membahas ini bersama Ibu siapa Bu? Nama panggilan Ibu? Iya, nah. Ibu Yana ya. Di hari ini rekan dengar. Oke, tambah panjang lebar ya karena waktu yang terus berjalan ini kan karena tadi kita sudah di tengah-tengah nih. Oke, mungkin bisa diceritain dulu nih Bu, kenapa bisa tercetus sebuah produk yang tampil di Radio Tuntung Paneng FM ini, yang mana ikan asap raja namanya. Nah itu seperti apa Bu ceritanya, awal mulanya gitu kan Ibu mulai? Awal mulanya itu kan saya tuh bikin mangut lele. Mangut lele. Iya, di rumah tuh masak mangut lele. Kata suami, mangut itu ikannya harus diasap, Mak, Oh gitu. iya iya. Bukan digoreng. Iya iya iya. Nah, dari situ saya berinisiatif kalau emang gitu ya coba kita bikin. Beliau belilah Lele. satu buah Satu buah drum. drum Pertamina itu. Untuk apa? Dimodifikasi sedemikian rupa menyerupai alat sei. Oh, Sei itu loh, iya, iya. asapan yang Iya, asapan, kan kalau beli jadi kan mahal ya Mas. Iya, mahal. Iya, jadi dari situ kita coba produksi 4 kilo lele, 4 langsung kilo. nih coba Iya. ya kan banyak. Ternyata alhamdulillah gosong. Gosong ya. Iya. Jadi gosong, habis itu kita coba lagi dan coba lagi, alhamdulillah bisa ya. jadi. Nggih. Oke, jadi rekan dengar di awal mulai mangut lele ya tadi Bu ya. Iya. Mangut lele ini apa sih sebenarnya, dari masakan dari Jawa atau gimana? Oke, dari Jawa, santan, pedas gurih gitu Wah, Mas. Iya. ngeri nih, mantap nih ya rekan dengar ya. Jadi di awal eksperimennya nih ya gitu Oke, kan, betul. Ibu Yana ini rekan dengar mencoba langsung 4 kilo tadi. Nah, dan ternyata gosong nih ya. Tapi kelamaan gitu ya, mencoba terus mencoba, ya alhamdulillahnya jadi nih yang bisa kalian lihat di lab kami gitu kan ya. Sebuah ikan, ini ikan lele ya Bu ya? Ini yang saya bawa kebetulan pari. Pari ya? Jadi selama 8 bulan ini kita eksperimen dengan jenis ikan yang lain. Alhamdulillah bisa, dan malah yang pari ini jadi best seller sekarang. Oh, jadi best seller ya? Wah, Lele tuh peminatnya agak kurang ya? orang-orang tertentu Tentu kan ya. yang makan. Nggih. Iya iya. Oke, jadi awal mulanya lele ya, Iya. terus bereksperimen lagi dengan ikan-ikan yang lain gitu ya. Tongkol, waduh, peda, nggih, pindang, oh, pari. berarti Pari ikan ini sebenarnya yang paling terakhir dicoba, Mas. wah, gitu Nggih, ya. iya. Tapi yang paling best seller gitu ya, Iya, Mbak ya? best seller. Alhamdulillah. Mantap nih ya. Ternyata yang paling terakhir nih ya, yang jadi best seller banget. Iya. Berarti ikan-ikan laut ya dan juga sungai gitu ya, Mbak. Iya, bisa. Yang bisa ya, yang diolah Oke. seperti olahan kayak gini nih rekan dengar ya. Oke, nih sebenarnya inspirasi sih Mbak ya, inspirasi mendapatkan hal-hal yang seperti ini gimana sih ceritanya? Ataukah memang tadi kan kata Mbaknya awal mulanya dari mangut lele. Iya. Nah mangut lele itu kan pasti lihat dari orang-orang gitu atau gimana gitu. Kebetulan sebenarnya mangut lele itu makanan favorit di keluarga, Mas. Oh gitu Iya. ya. Sering masak. Kemudian suami kan karena dia mungkin tahu dari TV atau dari handphone, nggak tahu kan. Jadi dia bilang ternyata mangut ini mah harusnya diasap ikannya gitu. Dari situlah jadi tercetus. Jadi tercetus ini ya. Oke, jadi seperti itu ya rekan dengar. Jadi awal mulanya ikan asap raja ini tercetus ya. Nggih. Ini Pri hampir terbalik tadi Bu, nama penyebutan namanya gitu kan. Saya kira raja ikan asap gitu ya. Ternyata ikan asap raja. Nah ini gimana nih ceritanya jadi ngambil nama ikan asap raja? Apakah nama anak atau gimana gitu? Nah, kebanyakan orang itu kan
bikin brand itu dinamai mungkin dirinya sendiri Ya. atau nama anak begitu kan. Ini kesepakatan bersama suami. Katanya sih filosofinya Wes. biar Iya. bisa merajai pasar ikan asap di tanah laut. Wah, betul. Nggih. Iya. Tapi sebenarnya nggak sampai tanah laut aja, Mas. Iya. Kita udah kirim ke Jawa. Wah, mantap nih. Nggih, ke Kota Baru, ke kemarin ke Rantau juga sudah. Nggih. Daerah Banua lah ya. Iya, di Dan Banua. juga ada di daerah Jawa nih rekan dengar ya. Kalau ke Jawa nih dibuat oleh-oleh, Mas. Oh, sama oleh-oleh. orang. Nggih. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya nih. Jadi ada yang bawa oleh-oleh gitu ya, Bu ya. Iya. Kalau boleh tahu nih Bu, proses pembuatannya sih seperti apa nih dari Ibu sendiri nih, dari awal pembikinannya mungkin ya? Oke. Apakah cari ikan dulu gitu kan, atau sudah ada di rumah gitu ya, budidaya kayak lele kan pastinya ada di rumah kan bisa gitu ya? Atau pesan langsung dengan nelayan gitu? Awalnya ikan itu saya beli di pasar, Mas. Nggih. Beli di pasar, lama-lama ketersediaan ikan di pasar ini kan nggak nentu. Iya. Harganya juga kadang naik, kadang turun. Saya coba untuk pesan ke supplier. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Jadi ya. khusus kayak ikan pari ini ada yang nganterin ke rumah. Oh, ada yang nganterin ya. Oke, untuk yang lain pasti di pasar aja ada ya, Bu ya? Iya. Oke. Nah, ya seperti itu ya rekan dengar. Jadi untuk mendapatkan ikannya, Ibu Yana ini mendapatkan dari supplier ya, yang tentunya langsung mengantarkan mengantarkan ikannya tadi ke rumahnya Ibu, ya kan. Terkait dengan ikan yang lain kayak lele atau yang sebagainya lah, kayak tongkol apa segalanya gitu kan ya, itu bisa didapatkan juga di pasar ya. Iya. Tergantung pemasaran juga sih sebenarnya nggak, Bu? Oke. Oh gitu ya. Iya. Oke ya. Oke, nih jadi bahan-bahan yang digunakan nih apa nih Bu? Untuk mengasap ikan-ikan ini kan nggak sembarangan, apalagi kan ini dibungkus seperti ini gitu kan, itu pastinya ada cara-cara tertentu nih Bu, dan juga bahan-bahan yang dibuatnya ini supaya ini lebih enak lagi nih sampainya di sana kan, di tangan pelanggan. Iya. Sebenarnya nggak ribet sih Mas bahannya, cuma perlu ikan, garam, dan bahan baku utama yang ibaratnya untuk ngasep itu batok kelapa. Batok itu kelapa aja ya? Mas. Alami banget ya batok Alami kelapa. banget, iya. Oke, Tapi jadi waktunya nih Mas yang nggak sebentar, Iya. minimal diasap 7 jam. 7 jam ya? Iya. Wah, lama juga ya Bu ya? Oke. Oke, jadi awal prosesnya itu dari jam berapa? Jam pagi kah atau malam nih? Subuh Subuh? kita mulai bersihin ikan, nanti jam 7 atau jam 8 tuh naik kan, sore baru bisa dibangkit. Sore bisa Oke. dibangkit ya? Wow, Iya. lama juga ya dengan 7 jam proses pengasapannya ini Iya. tadi ya. Jadi nggak langsung 3 jam atau 2 jam gitu, Iya. enggak ya. Nah, dan tentunya dengan suhu yang memang sudah dipastikan bagus ya Bu ya Iya. untuk diasapinnya ini. Oke. Karena kan enggak sembarangan juga nih orang bisa ngasapin seperti ini, takutnya kayak gosong tadi. Iya betul, baru gitu kan. pertama tadi kan kita Iya, gosong 4 kilo. gosong 4 kilo lagi ya, dengan banyak banget tuh. Untung yang keluarga suka juga makan itu ya Bu ya, jadi habis aja. Pahit Mas, Pahit? kalau pahit gosong tuh pahit. Pahit? Iya. Oh. Jadi untung sih juga nggak berhenti sampai di situ, nggak kapok waktu Nggak itu. kapok. Jadi nyoba lagi. Iya. Kalau berhenti mungkin ikan asap raja nggak ada. Ya, iya, pastinya Bu. Menyerah duluan ya Bu ya. Iya, nyerah duluan. Iya, dan alhamdulillahnya ibunya ini semangat ya rekan-rekan sampai dengan sekarang alhamdulillahnya sudah beredar kemana-mana nih produknya ibu ini terkait dengan ikan asap ini tadi ya. Nah, jadi dalam proses nih Bu, dalam proses pembuatan ikan asap raja ini dibantu sama siapa? Apakah memang suami, anak, atau juga ada karyawan di rumah gitu? Belum ada karyawan Mas. Belum ada karyawan. Mimpinya Keluarga? sih punya karyawan banyak, Ya. tapi belum untuk saat ini. Belum, Baru 8 bulan saya ini. Oh, 8 bulan ya, berarti dari tahun 25 September 2022. 25 September ya. Oke. Oh iya, baru banget gitu Iya, ya. baru. Iya. 25 September baru mulainya sampai dengan sekarang ya, Mbak. Oke. Ya. Alhamdulillahnya lancar-lancar aja ya. Sebenarnya nggak ada sih Nggak usaha ada. yang lancar aja Ya, gitu kan, nggak ada kalau- ya. Iya. Iya. Pasti dah ada naik turunnya gitu. Iya, pastinya ya. Oke ya. Ini dijual dengan harga berapaan sih, Mbak? Ikan asap rajanya ini. Untuk
produk bestseller kita, pari asap itu 1 kilonya 75.000. 75.000. Oke. Iya. Oke. Itu nggak pakai berat-beratan ya? Atau satu itu aja 75.000 atau gimana? 1 kilo Mas. 1 Ini kilo. kan kemasan 250 gram aja sih. Oh, Oke. kalau belinya 250 gram bisa nggak? Boleh dong. Berapa? 20.000. Oh, Karena 20.000. dikemas kecil kan, Iya. jadi butuh budget lebih untuk ngemasnya. Iya, Oke. 20.000 ya untuk ukuran yang 250 gram. Iya. Ya, untuk yang 1 kilonya 75.000. Iya. Nah, segitu ya rekan-rekan dengan harga yang tentunya segini, insya Allah nikmat juga ya yang kalian rasakan tentunya. Menghabiskan ya. nasi kata Nah, orang menghabiskan Masai. nasi ya pastinya tuh Bu. Iya. Ya, untuk produk ibu ini bisa ditemuin di mana aja Bu? Apakah mungkin di rumah ibu aja atau sudah pian titipin di mungkin ya di punya pemerintah ada di Dekranasda, Puspro dan juga di beberapa warung-warung yang ada di Plehari atau gimana Bu? Untuk marketingnya nih saya termasuk lambat ya, karena sementara ini masih via WA. Via WA ya? Oke. Udah bikin Instagram juga nggak ke handle sih, kayaknya marketingnya kurang bagus ini saya nih. Iya. Ini harus cari orang yang cari bisa marketing lagi nih Iya, Bu ya. iya. Karena itu tadi rekan-rekan karena 7 jam prosesnya ya Bu Iya, ya, betul. karena sibuk di Agak dapurnya gitu ya. ditunggunya itu Iya, nungguin ditunggunya. api. Iya, betul. Jadi nggak sempat lagi nih main HP nih ya kan. Iya. Iya, paling main HP ya sebentar Sebentar. aja gitu kan. Oke. Setelahnya istirahat ya Bu ya. Iya. Apalagi kalau ada anak biasanya kan ngomong anak dulu gitu Iya, ya. betul. Oke, gitu ya rekan-rekan. Untuk pemesanan Bu, silakan nomor HP-nya berapa Bu? Ulun ada di 0821 21 5721 5721 2496. 2496. Oke. Untuk Instagramnya Ada. apa? Ikan asap _raja. Ikan asap _raja ya. Iya. Oke. Nah, untuk Facebooknya ada juga? Nggak ada? Belum ya. Oke. Jadi buat rekan dengar semua nih warga masyarakat Tanah Laut yang penasaran mau cobain ikan asap raja ya, silakan dihubungi di 0821 5721 ya 2496. Nah, dan juga kalian bisa kepoin nih rekan dengar Instagram ikan asap ini, yaitu di ikan asap @raja ya. Underscore raja ya. Underscore. Oke. Ya, di situ ya rekan dengar. Nah, jadi kalau terkait dengan pemesanan chat aja langsung ke nomor WA tadi atau telepon ya Bu ya. Iya, boleh. Mau pesan berapa, insya Allah dilayani gitu ya. Tapi jauh-jauh hari ya Mbak ya, atau gimana? H-1. H-1 Oke. ya. H-1 Itu pemesanan. sudah free ongkir Plehari Kota. Oke, free ongkir ya untuk Plehari Kota. Iya. Oke. Nah, seperti itu ya rekan dengar. Kalau kalian mau beli. Nah, untuk ketahanannya sendiri nih Mbak, terkait dengan ikan asap ini bisa bertahan berapa lama? Kalau dikemas vakum Mas, Iya. di luar ruang tuh maksimal 5 hari kayaknya. 5 hari ya? Oke. Oke. 5 sampai 7 hari itu bisa. Kalau di chiller bisa 1 bulan. 1 bulan. Kalau di freezer 6 bulan bisa tahan. Wah, gitu ya. Chiller 1 bulan ya. Kalau di freezer sampai 5 bulan, 6 bulan. 6 bulan ya. Oke. Nah, gitu ya rekan dengar. Jadi kalau kalian mau apa ya? Mau nyimpan gitu ya. Silakan aja simpan di freezer ya, karena ketahanannya sampai 6 bulan gitu kan. Aman ya. Kalau di suhu ruangan atau gimana gitu ya bisa bertahan 5 hari ya Mbak ya, atau sampai seminggu gitu. Jadi kan. siap dibawa keluar kota. Nah, gitu kan. Karena makanya tadi di awal kan sudah menjual ke daerah Jawa gitu kan, dibawa oleh-oleh, pastinya ini sudah bisa sampai 7 hari biasanya gitu kan. Tapi yang seminggu di luar ruangan tuh cuma pari Mas. Oh, kalau pari. ikan yang lain bisa 2 minggu lebih bisa kok. Oh gitu ya. Ikan peda, ikan pindang itu bisa lebih 2 minggu. Ini enak-enak semua nih, peda, pindang, pari ya. Apalagi yang bestsellernya pari ini. Kenapa jadi bestseller banget nih Mbak pari ini nih? Atau adakah komenan-komenan dari para pembeli gitu? Ikan pari ini kan dagingnya tebal Mas, lembut. Jadi kayak ikan ayam gitu loh, tapi lebih lembut lagi dia. Lebih lembut lagi ya. Jadi banyak yang suka di sininya. Tapi sebenarnya pari ini kalau
ngolahnya nggak bisa, dia ada bau pesing, bau apa ya, bau khas pari gitu loh yang nggak bisa dihilangkan. Jadi kita punya trik khusus buat ngilanginnya itu. Wah, mantap nih. Ada belajar lagi nih buat hilangin itu tadi ya, Mbak ya. Kalau nggak pakai yang nggak diolah dengan bagus, dia pasti bau. Iya, waduh susah juga nih ya rekan dengar kalau yang pari nih, apalagi yang best seller banget nih ya kan. Iya. Waduh, gimana tuh Mbak? Ada cara tersendiri ya. Kalau mau belajar privat aja gitu ya. Iya, rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan gitu kan ya. Ini nggak bisa dibeberkan nih rekan dengar ya. Oke ya, jadi itu mungkin ya kendala selama berusaha ya Mbak ya, termasuk ya. Nah, termasuk kendala karena memang kalau ya apa ya lah punya keluar baunya kalau lagi diolah lagi gitu ya. Nggak nyaman Mas. Nggak nyaman kan? Nah, harus disisihkan gitu ya. Oke. Nah, dalam sehari itu bisa menghabiskan berapa banyak ikan? Maksudnya ikan pindang atau peda, pari dan juga yang lainnya. Apakah sama-sama aja gitu? Atau yang best seller yang dibanyakin gitu? Nggak bisa dihitung harian sih Mas. Jadi dia tuh kalkulasi aja kayaknya sebulan gitu. Kalau 100 kilo bisa. Sebulan 100 kilo? 100 sampai 150-an. Dengan 100 kilo tuh parinya aja Mas. Oh, parinya aja? Iya. Oh, kira saya semuanya gitu ya? Enggak ya? Jadi kalau ada ikan lain mungkin 150-an kilo lah. 150-an. Sebulan produksi. 150-an kilo ya rekan dengar dalam sebulan ya. Nah, jadi kalau untuk yang pari 100 kiloan lah ya sebulan gitu kan, ditambah dengan ikan-ikan yang lain yaitu peda, pindang dan juga yang lainnya gitu ya, yang mana tadi 150 kilogram semuanya. Oke. Kendala lain mungkin Mbak selama berusaha apa nih Mbak yang Pian rasakan selama ini? Ketersediaan ikan. Jadi kadang ada orang tuh kan lagi pengen ikan peda gitu ya contohnya. Ikan peda Mbak gitu, terus ternyata laut lagi tinggi nih ombaknya, jadi orang nggak nangkep ikan peda lagi susah di pasar, susah, harganya mahal. Nah itu kita kan berusaha memenuhi pasarnya. Iya pasarnya. Jadi kalau ikannya mahal kita jual dengan harga yang tetap aja kan otomatis labanya ya rugi ya? Enggak, kalau rugi sih enggak sih Mas, cuma nipis aja sih labanya. Iya. Oke. Jadi mensiasatinya dengan ikan yang kurang nih ya, apalagi mengikuti perkembangan dari nelayan juga yang musim-musiman gitu kan, itu gimana Mbak? Sebenarnya harusnya sih punya freezer ya. Saya tuh kebetulan punya freezer, tapi cuma satu, freezer es batu, dan itu cuma muat 50 kilo. Jadi kalau ikan lagi murah tuh pengennya sih nimbun ikan ya, nimbun ikan tapi maksudnya. Ternyata nggak punya freezer yang memadai, terpaksa. Jadi terpaksa harus ya ngikut alur aja dulu, nabung sambil jadi biar kebeli freezer. Iya, mudah-mudahan ya Mbak ya. Karena kan ini mengikuti musim ya, kita nggak bisa memprediksi gitu kan. Biasanya kan kadang nelayan bisa dapat ikan banyak, kadang ikannya sedikit gitu kan ya. Iya. Kalau ikannya banyak ya rekan dengar, otomatis ikan itu murah biasanya. Murah dan melimpah. Melimpah gitu kan ya. Karena ada pengalaman gitu ya ke daerah Muara Kintab itu biasanya mereka ini banyak dapatnya ikan si nelayan ini Pak. Biasanya harga 1.000 pun kita sudah dapat banyak banget kemarin itu. Di sana pas ada acara Manunggal di sana gitu kan. Di sana itu ini melimpah bandar Paman Manajer, sudah sampai kemana-mana sudah kami produksi kami kirim ya, dan ini sisa-sisanya masih banyak juga Mbak ternyata. Nah itulah yang mungkin mengakibatkan murahnya tadi kalau kita beli ke nelayan langsung. Tapi kalau kita membelinya di supplier ya pastinya ada harga berbeda ya, tetapi tetap murah juga. Nah seperti itu. Oke, nah terkait dengan bahan Mbak, selama pengasapan mungkin selain dari ketersediaan ikan apa nih yang mungkin menjadi kendala yang sangat signifikan gitu? Oh iya, batok kelapa itu Mas, kan ini buat bahan bakar utama nih. Jadi kalau dia terlalu kering, itu bikin dia tuh nyala kan apinya, sedangkan dia kita nggak butuh nyalanya itu kan, kita butuh baranya aja, bara dan asap. Jadi kalau nyala ya udah ikan kita bakal gosong kan, jadi susah juga nih. Batok kelapanya ini harus yang basah, baru. Oke. Cari yang basah, nanti susah dihidupin nih, gimana? Iya, bisa kok Mas. Bisa ya? Oke.
Nah, sebenarnya nih Mbak, ini kan ini nih baru saya pertama nih taunya nih ada ikan asap diginiin gitu ya, dipelihara gitu ya. Itu Ini eh membuktikan nih bahwa iya, marketing Ulun nih buruk banget berarti. Sampai eh, Saman baru tahu kan. ini baru tahu nih setelah dibeberkan nih ya kan, apalagi apa jarang banget ketemunya gitu ya. Iya. Ini apa ya Mbak, yang membedakan produk Pian ini dengan produk-produk yang lain gitu ya, selain dari tanah laut gitu kan, di Banjarmasin mungkin ada ya atau gimana gitu kan, nggak tahu juga. Tapi apa sih yang membedakan banget dan mempunyai ciri khas banget dari ikan asap raja ini? Kalau saya pastikan bahwa ikan asap raja saya nih bersih, Mas. Wih, Jadi ada pasti. orang itu, mohon maaf, di pasar ada yang jual, dia kayak kotor hitam-hitam gitu. Jadi pelanggan saya tuh bilang, kenapa yang punya bisa bersih gitu kan? Aku beli di pasar kok hitam gitu, jelek-jelek gitu. Jadi saya pastikan bersih. Habis itu kemasannya menarik, itu yang bikin beda. Menarik ya. Iya dong, harus Oke, menarik, Mas. menarik ya. Jadi atau proses penyiangannya kah atau gimana nih Mbak yang bisa jadi bersih gini gitu kan? Proses pengasapan ya, Mas. Oh, Iya, pengasapannya ya. iya. Oh, ya itu tadi ya dengar dari 7 jam itu pastinya Mbak ini selalu ngeliatin nih ikannya supaya nggak gosong ya gimana gitu kan, Iya. dibolak-balik atau gimana gitu kan. Dan ini kalau dibuka kemasannya, Mas, sebenarnya dia tuh shiny gitu loh, mengkilap gitu, Iya. kuning keemasan gitu. Oh gitu Iya. ya. Jadi Penasaran nih. bagus. Iya. Iya penasaran nih rekan dengar ya karena memang menarik banget juga gitu kan ya proses pembuatannya gitu kan dan juga tanggapan-tanggapan dari para pembelinya kepada Ibu Yana tadi ya yang terlihat bersih, menarik gitu kan ya. Dan untuk juga apa ya bungkusannya gitu kan ya yang dibungkus press gitu ya Mbak ya. Di vakum ini, Di Mas. vakum ya, supaya lebih bisa terlihat nih daging-dagingnya gitu ya, ikannya gitu ya. Oke, ini apa ya? Berbicara omset bisa nggak sih Mbak sebenarnya di ini omset kotornya aja deh gitu? Salahnya saya tuh nggak pernah bikin pembukuan mungkin Oh ya. gitu ya? Jadi kalau dibilang omset tuh nggak bisa jawab sih, Mas, Nggak bisa kayaknya. ya? Oke. Jadi dalam sebulan itu mungkin ya dapat aja gitu ya Mbak ya? Dapatlah. Dapat aja ya? Karena mungkin ya 150 gram ini kan insya Allah lancar-lancar aja dari setiap bulannya gitu kan? Insya Allah, nggih. Insya Allah ya. Nggak ada kekurangan kan? Dari tahun ke tahun gitu. Dari awal membuat ikan ini sampai dengan sekarang ini nggak ada kendala-kendala yang mungkin mengurangi dari 150 kilogram tadi. Kendalanya kalau ikan lagi nggak ada itu tadi, Mas. Jadi walaupun saya punya supplier, kalau ikan nggak ada ya tetap aja saya nggak bisa produksi kan. Oh gitu Iya. ya. Jadi tetap kurang aja juga. Ada yang Iya, kurangnya dari iya ada 150 kurangnya. kilogram tadi gitu Nggih. kan. Oh gitu Naik ya. turun. Naik turun ya. Iya. Oke ya. Selama berusaha ya rekening pasti ada naik turunnya ya. Iya betul. Nggak Kendalanya pasti ada. pasti ada. Nah kalau di Mbak Yana tadi adalah ketersediaan ikan yang tentunya kurang ya. Kalau di musim-musim kayak musim apa ya orang buan anu tuh buan nelayan tuh bulan anu jar Nyala. bulan benyala jar karena kalau melaut aja jar Nggih. nang ada nih aja jadi anu kan jar Iya betul. oke ya untungnya di tempat Mbak Yana ini rekan dengar ada beberapa ikan yaitu ada peda pindang ya kan ada pari apakah 3 varian ini aja Mbak atau yang lain ada ikan-ikan sungai juga Nila bisa bisa. nila bisa Nggih. Bandeng bisa. nila bandeng Iya. Ada 8 kok variannya, Mas. wah Ingat banyak ulun ya tuh, nggih. saya kira ini aja tadi Mbak Ada ikan roa tau lah pian. Ikan tutut tuh jar orang sini. Julung-julung jar orang sini. oh iya Itu nyaman tuh, Mas. oh Iya. itu juga ada ya Sebenarnya harganya ekonomis, tapi lagi-lagi susah cariannya. susah cariannya Nggih. ya peda pindang nila bandeng ya tadi ya Nggih. pari julung-julung tadi ya atau ruah Julung-julung jar orang sini. julung-julung Iya. ya jar orang Banjar tuh nyambat lah oke jadi ada 8 varian ya rekan dengar ikan yang tersedia di ikan asap raja ini oke selama ini Mbak selama ini kan sudah dipasarkan nih sampai ke daerah Jawa sebagai
oleh-oleh. Ada nggak rencana mau nitipin nih ke Dekra atau ke retail-retail modern gitu kan untuk menjual seperti ini? Sebenarnya pengen Mas, tapi lagi-lagi terkendala kemasan. Kemasan ini vakum itu kan harus plastiknya tuh yang berbintik ya. Ya, Kalau nggak berbintik dia nggak bisa nyedot. Jadi ini harus beli online ke Surabaya juga. Iya. Ada di Banjarmasin, tapi sering sold out juga. Sold out juga ya. Dan harganya Satu roll 25.000. Lumayan sih Mas. Lumayan Iya, kan? 5 meter 25.000 ya. Agak lumayan lah ya rekan-rekan. Nggih. Apalagi dibeli di online ya sama aja kurang lebih aja ya Mbak ya. Nggih, betul. Nah itu ya rekan-rekan, itu ya mungkin jadi kendala juga ya dari segi kemasan ya. Iya betul. Mudah-mudahan kita juga mempunyai rumah kemasan ya. Tapi kita sudah punya, cuman belum beroperasi aja gitu kan ya, yang ada di Ambungan itu kan. Iya, dekat sama rumah saya Iya. itu. Nah gitu ya Mbak. Iya. Di mananya? Saya di Mahkota kan. Oh di Mahkota Panggung. Oh iya, jadi enak dong. Dekat sebenarnya. Dekat ya nih ya. Jadi ya inilah harapan-harapan para IKM ya sebenarnya Mbak ya, kemasan ini kan. Karena kan kita kadang belinya dari luar yang butuh harga yang lebih banyak lah gitu kan ya, karena memang ongkirnya ada juga gitu kan. Dan juga kalau kita beli di Banjar sini ya harganya mahal juga sedikit. Sudah mahal gitu kan. Jadi kita harus memutar otak nih rekan-rekan terhadap kemasan dan juga bahan-bahan ini siap nggak nih untuk kita pasarkan dengan harga segitunya. Nah itu ya dilemanya gitu Mbak ya. Iya betul. Terkait dengan proses jual menjual apapun itu produknya, tapi yang dari segi makanan ya sebenarnya. Iya. Oke. Nah kita ke peran Disnakerin nih Mbak dalam usaha. Ini kan Disnakerin mengundang Pian nih. Ini kan kerjasama kami juga nih sama Disnakerin untuk memunculkan Mbak ada di Radio Tuntung Pandang nih sebagai Pian promosi gitu ya, promosi produk ini supaya lebih diketahui masyarakat Tanah Laut dan juga yang lainnya gitu kan. Apa Mbak peran Disnakerin? Apakah memang sudah dibantu dari segi perizinan, PRT, halal dan juga hakinya juga gitu? Sudah dibantu NIB-nya Mas ini sebenarnya. NIB Jadi ya? sedang berjalan untuk halalnya. Halalnya sudah berjalan ya. Iya. Oke, jadi sudah ada NIB-nya dan juga halalnya dalam proses lah gitu dalam ya. proses. Nah, jadi rekan-rekan jangan takut lagi ya. Nanti ada label halalnya di situ ya kan. Insya Allah. Dan juga kalau bisa sih setelah halal didaftarkan di Haki ya Mbak ya. Ini kan penting nih supaya nama si ikan asap raja ini kada diambil orang lah gitu kan. Siap. Nah itu ini penting nih kita tekankan karena memang kebanyakan banyak jualan koler mau urus-urus kayak ini nih Mbak jadi apalagi kan pemerintah sekarang sudah apalagi dari Disnakerin sendiri kan sudah bisa modelnya membawai gitu. Nah ayo kita urus izin Pian ini itu supaya boleh itu Mas, lebih dikenal. mantap gitu. Dulu tuh sebelum ini kan saya punya bisnis sebelumnya sih, dapur Mama Sofi gitu. Habis itu tuh khusus bikin tumpeng ceritanya. Jadi saya tuh punya tumpeng mini, saya berilah nama Tu Mini. Karena nggak didaftarin Haki, akhirnya dipakai orang deh. Nah itu nyesek juga sih. Nyesek kan jadinya. Nah itulah yang pentingnya kan untuk kita daftarkan di Haki ini sebenarnya. Boleh. Supaya nanti kita ini pasarnya lebih besar, lebih gede ya kan. Ini orang taunya sudah dari Pian gitu ya Mbak ya. Ikan asap raja ternyata sudah diambil orang di daerah mungkin di daerah Plehari atau gimana gitu kan. Di daerah ya sama aja di Tanah Laut cuman di daerah kecamatan lain gitu ngambil punya Pian kan susah nantinya. Iya betul. Ganti nama lagi nanti. Jangan dong. Jangan deh ya. Ya mudah-mudahan ya rekan-rekan halal ini cepat datang ya, cepat tertempel di produknya Ibu Yana gitu kan. Dan juga hakinya nanti didaftarkan ya. Oke, siap. Ya ini sering kali sampaikan kepada pelaku IKM karena ini sangat penting untuk produk mereka gitu ya. Oke, dan juga mungkin ada pelatihan-pelatihan Mbak yang diikuti selama ini dari Disnakerin. Belum ya? Selama 10 ya? 8 bulan ya? 8 bulan. 8 bulan belum ada ya berarti ya? Ya mudah-mudahan ya Pak ya. Ada nanti dari Disnakerin untuk
memunculkan lagi para pelaku IKM yang mungkin berusia muda lah gitu ya Mbak ya, untuk dibantulah dari segi pelatihan gitu ya Mbak ya, boleh ya iya. kan? Soalnya ya itu tadi marketing aku perlu diasah Mas, Nah itu bener. kan Iya. marketingnya ya, marketingnya yang perlu diasah gitu kan ya. Itu penting nih rekeningnya untuk penjualan gitu ya Mbak ya, Iya, betul. supaya lebih Menawarkan banyak. secara langsung aku tuh masih nggak berani gitu kan, Gak berani Mbak? ya itu makanya nggak bagus kan. Iya. Menawarkan langsung tuh nggak berani aku Mas. Masih Aduh, malu-malu ya? malu-malu gitulah pokoknya. Iya. Makanya lewat WA tadi rekening. Iya, betul. Padahal berpotensi loh sebenarnya Mbaknya ini gitu ya, untuk ngomong langsung ke para orang-orang di sekitaran gitu ya Mbak ya. Iya. Tapi malu-malu sih sebenarnya. Awak aja ganal Mas saya, mentalnya ciut. Ada apa Mbak? Iya. Dicoba aja nanti. Oke, itu ya rekening. Dan juga prosesnya ya. Jadi buat kalian semua silahkan langsung beli ya ke tempatnya Ibu Yana yang beralamat di Desa Panggung lah gitu. Betul, ya. Di sana kan Mahkota Panggung, jadi Desa Panggung. Di Desa Panggung. Jadi dekat aja ya. Kalau untuk di daerah Plehari, insya Allah gratis ongkir. Iya betul. Nah itu ya. Di antar Muhalawang bekejar Iya, kalau ibu buan pian koler bemasak, nah tukar ya lampun sini nih. Iya. Ini langsung makan kan Mbak? Langsung dimakan bisa. Iya. Diolah lagi lebih enak. Diolah lagi enak. Nah itu ya rekan dengar. Kalau ada yang pernah tahu itu di Jawa ada namanya pari asap Mak Yeye atau gimana gitu. Dia tuh cuma dimakan sama sambel kayaknya. Enak ya. Rame banget di sana warung Mak Yeye itu katanya sih. Pakai sambel aja gitu ya. Iya. Saking nikmatnya sih dagingnya ikan tadi ya. Iya betul. Nah itu yang mungkin menjadi inspirasi juga buat Ibu Yana ya, supaya ini lebih bisa dinikmati buat warga masyarakat Tanalu dan juga sekitarnya. Oke. Nah, jangan lupa juga ya rekan buat gelianan ya, gerakan membeli ampun kawan. Nah, iya. Jadi kalau ini program dari IKM juga nih di Tanah Laut ya, gelianan gerakan membeli ampun kawan. Kalau ya ada kawanan di Desa Pian ada olah apakah kekawanan lah ibaratnya gitu kan, yang baru saja memulai usaha ya ditukari lah gitu kan. Disupport. Nah, sama kayak Pian Mbak. Nanti ada kawan yang membeli ampun kawan itu sebagai support dia untuk supaya penjualannya ini lebih banyak gitu kan ya, dan juga nanti dari kawan ke kawan kan pasti ada omongan-omongan ya, apalagi binian kan pastinya wah ini nyaman ya, pasti ada nyaman anunya. Sebenarnya usaha tuh memulainya gampang kan Mas? Iya. Bertahannya ini yang susah makanya. Mudahan Ikan Asap Raja tetap bertahan. Amin ya, berjalan 8 bulan insyaallah lancar-lancar sampai ke depannya ya rekan-rekan. Karena ini memang terlihat baru ya. Apakah peri yang kurang jalan-jalan ya atau gimana? Atau marketing aku yang buruk? Iya. Tapi ini penasaran nih dengan ikan asapnya tadi boleh dicoba nanti. Nah ya boleh lah ya. Iya. Oke, kita cobain sama orang-orang radio nanti. Oke ya, itu ya rekan-rekan, dan juga Hutala Nyimung olahan tanah laut. Nah, jadi tukari aja produk-produk IKM di tanah laut ini rekan-rekan sebagai penyemangat tadi kan, dan juga perputaran duitnya itu di tanah laut juga. Bagus, nah, ya kan Mbak, supaya para pelaku IKM di tanah laut ini makin jaya, makin maju gitu kan, dan juga kita juga merasai duit-duitnya gitu kan ya. Itu kenikmatannya di situ ya rekan-rekan ya. Lokal lah gitu kan. Nah, dari kita semua. Oke. Ini ya rekan-rekan. Ini rasa yang ditampilkan ini apakah rasa original aja Mbak, atau ada perpaduan rasa-rasa yang lain gitu yang ingin belum ada ya. Jadi rasanya tuh ya emang bau asap itu tadi. Bau asap tadi. Smoky lah kata orang Mbak smoky-nya tuh yang dicari. Jadi dia dicelup ke kuah santan itu ibaratnya Mas ada rasa smoky itu yang bikin nikmat. Wih, iya smoky-nya itu ya. Smoky. Wih, mantap nih rekan-rekan ya. Makanya itu yang jadi nikmatnya ya kalau kita makan ini ya. Walaupun pakai sambal katanya Mbaknya tadi, boleh ya kan. Insya Allah makan kalian berkualitas ya. Dan pasti bergizi nih karena protein hewani ya proteinnya kan? Langsung dari laut lagi gitu kan ya. Omeganya ada iya karena kan ada beberapa dari ikan nih kan ya. Enak nih rekan-rekan ya.
tanpa ada minyak ya sebenarnya nih kan. Ini kan di kayak model diasapin ya, kayak dipanggang lah gitu ya Iya, sebenarnya. betul. Nah, gitu kan jadi enak-enak aja ya. Oke, selanjutnya Pian ada inovasi Mbak ke depan nih untuk apa ya, ikan asap raja ini supaya lebih jauh penjualannya gitu kan, lebih maju lagi. Apakah mau bikin toko atau bikin warung atau gimana gitu? Ya itu tadi Mas, karena aku kan sebenarnya kalau jualan langsung tuh malu ya. Ya, Tapi sebenarnya pengen pengen ya. punya toko atau Hmm. apa ya, kayak sejenis di pinggir jalan gitu, Mm-mm. sentra oleh-oleh lah Iya, mungkin ya, khas tanah laut iya, mungkin bisa. Pengen Mas, pengen ya. Iya. Oke. Mungkin Mbak sekarang ini di rumah-rumah aja gitu ya Mbak ya, Iya. ambil-ambilnya ya. Pengen, cuman kata Mbaknya malu gitu ya. Iya itu, aduh. Masih. Malu kalau menawarkan langsung ya. Nah itu Bang ya. Mudah-mudahan apa ya lah pemerintah nantinya mulai di Snakerin bisa mengadakan pelatihan marketing lagi nih supaya Mbaknya lebih bisa percaya diri lagi gitu ya. Betul, Ini kan percaya diri nih kurang kan gitu kan, jadi malu tadi ya. Iya. Supaya bisa langsung nih terjun ke lapangan dengan Iya. karena ini berpotensi loh untuk apa ya, laku keras gitu kan. Wah. Sebenarnya di Pelihari ada beberapa penjual ikan asap Mas, tapi nggak bertahan lama itu tadi. Nah, Nah itu. itu saya harus bertahan lama. Iya, Pian harus bertahan Iya. lama. Ini kan sudah jalan 8 bulan nih, Iya. tanggung nih. Iya. Kalau Pian berhenti, Sayang kalau harus sayang, berhenti. iya. Karena Ada beberapa ada orang. beberapa gitu kan. Ini sayang. Pian harus mengenalkan nama tanah laut apa ya ke daerah-daerah baik Betul. di sekitar lah atau tetangga di tanah laut sendiri gitu Iya. ya, bukan hanya di tanah laut tapi di daerah-daerah tetangga. Buktikan Mbak, Pian bisa bertahan. Siap. Wah, siap. Siap. Iya, oke itu ya rekan dengar terkait dengan grup apa ikan asap raja ini tadi. Oke, untuk dari Pian nih Mbak di media sosial semacam Instagram gitu kan, itu gimana proses penjualannya dari Pian sendiri? Ataukah memang tunggu DM dulu atau gimana? Ya itu Instagram saya tuh belum terlalu optimal Mas. Belum Jadi cuma optimal. sekedar nge-save konten-konten gitu aja. Hmm, Lagi-lagi di-uploadnya di WA. di WA Kembali ya. ke WA ya. Jadi misal pun ada dari Instagram, tetap aja nge-linknya ke WA juga. Oh, ada linknya ya, sudah Nggih. tertaut di Instagramnya tadi Iya, ya. Jadi betul. kalau kayak kita nih anak-anak muda nih Mbak, biasanya kan melihat Instagram, lihat link-linknya itu kan, nah di situ kliknya Iya, langsung ada ya. langsung otomatis. Oke, jadi enak aja ya rekan dengar Iya. untuk ikut ya. Dan juga kalau Pian mau ikut nih Mbak di Sosialita di Tanah Laut nih kan ada nih Sosialita nih. Nah, jadi Pian bisa masuk di makan minum. Nah, jadi nanti di acara-acara rapat di instansi-instansi pemerintah di desa gitu kan, Pian bisa dipesanin gitu kan. Di situ masuk gitu. ke apa ya? Aplikasi lah gitu, Sosialita punya pemerintah. Kan ada. Oh ya. Nanti kan di situ Pian kalau ada ya dari dinas lah gitu kan mau pesan jasa Pian ya insya Allah ada pesannya ke tempat Pian gitu ya. Kan ini sangat penting nih untuk menunjang perekonomian IKM gitu Iya, kan betul. di tanah laut. Ini bagus nih Mbak kalau Jadi Pian langsung download aplikasinya gitu? Iya, Pian daftar di situ, masukkan produk Pian ini, gambar-gambarnya, apa kan nomor HP-nya apa segalanya, insya Allah di situ nanti dari instansi-instansi terkait kalau ada lihat-lihat dari makan minumnya yang mereka inginkan, ya insya Allah dapat tuh pesanan dari situ. Boleh dicoba nanti. Boleh dicoba ya nanti ya. Oke, terakhir nih Mbak, harapan ke depan untuk produk Pian ini apa? Harapannya pengen dikenal banyak orang di tanah laut, bahkan kalau bisa sih keluar pulau ya. Iya, betul. Jadi dipastikan bisa dikemas dengan baik, jadi bisa dikirim ke luar kota. Oke. Besar, Besar. kayak ownernya. Kayak owner. Kayak owner ya. Iya, betul. Oke, besar kayak ownernya, rekan dengar seperti itu ya. Nah, ya. Tadi untuk harga 75.000 untuk 1 kilonya ya, Mbak ya. Nah, jadi kalau kalian mau beli nih Mbak, beli ke Pian dari luar daerah
Nah, biasanya ada minimal order dan maksimal order. Nah, di tempat Pian ada nggak minimal ordernya berapa Nggak gitu? ada Mas, beli berapapun dilayani. Beli berapapun Nggih. dilayani ya. Oke. Tergantung ya. Kalau dari luar daerah itu kan pasti ada ongkirnya nih Mbak. Nah, iya. Nggak rugi nggak gitu kan harga? Ongkirnya dibebankan ke si pembeli Mas. Oh, si pembeli Nggih. ya. Jadi nggak apa-apa ya Iya, rekeningan. nggak apa-apa. Oke, jadi berapapun kalian mau beli, baik itu 250 gram dengan harga 20.000 pun diterima gitu ya. Iya gitu ya. Asalkan Pian ada koordinasi sama Mbak Yananya via WhatsApp ya. Iya, betul. Karena Mbak Yananya di sana setiap harinya pasti ada semacam pembaharuan status ya. Iya, betul. Iya kan? Nggih. Nah, kalau hari ini ada ikan asapnya yang ready, pasti di situ ada keterangannya. Hari ini asap Biasanya ready. juga PO dulu sih Mas. PO Jadi ya? hari ini PO, besok diproduksi. Hari ini produksi, sudah buka PO buat besoknya lagi gitu. Oh gitu ya. Nggih. Jadi ya H-1 ya tadi Iya, ya. H-1. H-1 pemesanan rekening karena memang banyak juga yang sudah pesan ya Mbak ya, yang pesan dari WA gitu ya. Nggih. Jadi harus memenuhi itu dulu gitu kan, Nggih. baru kalian bisa dibikinkan ikan asapnya tadi. Iya. Nah, ya nggak apa-apa lah nunggu ya kan. Kalau mau langsung langsung ke rumah aja gitu ya Mbak ya. Boleh. Atau ini mungkin masih dalam rencana bisa segera ditemukan di outlet sayur terdekat. Oh, ke Nggih. outlet sayur terdekat. Nggih, di daerah Pelihari Kota, insya Allah Di segera. Indosayur sini ada. Indosayur, ada beberapa kan juga Mas lagi. Iya. Banyak ya. Iya, banyak. Pokoknya di sayur-sayur lah ya. Iya. Di Pelihari ya rekan dengar. Kalau perisi di Indosayur biasanya yang rekan dengar IKM ini menitipkan di Paman Adul atau di mana mana ya? Kalau Paman Adul kayaknya agak melenceng deh. Nggak melenceng Iya. kan? Wade-wade semua di situ Nggih, kan. Iya, nggih. oleh-oleh ya. Ya jadi di Indosayur dan juga outlet sayur semualah pokoknya di situ Segera ada. insya Allah. Segera insya Allah ya. Nggih. Coming soon ya rekan-rekan. Yes. Oke. Oke, silakan Mbak terakhir Pian promosikan ikan asap ini kepada para pendengar nih. Tuntung pandang ya Pak. Ikan asap raja mari dibeli. Iya. Silahkan datang ke Ulun atau bisa hubungi Ulun via WhatsApp di 0821 572 12496. Terima Oke. kasih. Oke, untuk alamatnya tadi Mahkota Panggung ya. Nggih. Ini Mahkota Panggung ini rekan-rekan adalah komplek ya. Iya, Komplek. Nah, dekat dengan Samsat Pelihari dan Iya. Politeknik Pelihari Iya. juga. nah kalau ada buhan Pian ibaratnya ada jalan situ ya kan mau mampir atau mau beli gitu ya. Boleh. Nggih. Langsung saja jalan Mahkota Panggung ya Mbak ya. Nggih. Bloknya blok apa nih? Jadi masuk Mahkota Pelanggung itu lurus aja Pian. Jadi rumah Ulun tuh nggak belok-belok. Jadi Oh, sangat lurus aja? mudah dicari. Oh, Iya. lurus aja. Nomor 2 dari ujung yang bagian sebelah kiri. Oh, nomor 2 dari Oke. ujung. Iya. Jadi ada pelangnya juga ya Mbak di situ ya? Ada. Ada. Iya. Jadi enak ya rekan-rekan. Oke. Jadi cari ikan raja Ikan asap. asap raja. Ikan asap raja ini tadi ya. Kalau kalian pas lewat situ, lewat panggung ya, silakan aja langsung mampir ke Mahkota Panggung, lurus aja nomor 2 dari kiri di ujung. Ya, Nomor 2 dari ujung yang Nah, sebelah kiri. sebelah kiri. Iya. Nah, gitu ya. Oke. Dan untuk pemesanan sekali lagi bisa kalian pesan di 0821 5721 2496 di 0821 5721 2496 dan juga untuk Instagramnya itu ikan asap _raja Iya. gitu ya. Oke. Yap, terima kasih Mbak ya sudah bergabung ke Radio Tuntung Pandang FM di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi sebuah pemberitahuan lah kepada masyarakat bahwa ikan asap di tanah laut ini ada gitu kan. Iya, Dan terima juga ini mudah-mudahan bisa lebih meluas lagi Amin, amin. penjualan ikan Iya. asap ini rekan dengar ya. Dan tentunya mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nantinya Mbak dengan produk yang sama atau produk yang lain gitu kan yang Mbak buat di Radio Tuntung Pandang FM yang diundang lagi di sini Insya ya. Allah. Insya Allah. Iya. Dengan produk yang baru atau varian yang sama tapi dengan dengan yang variasi membesar. ya variasi yang Iya. baru membesar tadi sama kayak orangnya kata Mbaknya tadi kan. Iya, silakan ya rekan-rekan. Boleh. Boleh ya. Dan kalian mau beli silakan juga, nggak ada minimal order juga maksimal ordernya. Silakan telepon atau WA Mbaknya di nomor 0821 5721 2496 ya. Menerima segala dari daerah manapun insya Allah direspon ya Mbak ya. Oke.
Terima kasih buat rekan dengar semua, karena memang waktu kita sudah lewat nih rekan dengar, hampir sejaman lah ya. Tadi kita sudah berbicara dan tadi ada penyiar yang sudah mau masuk ya di hari ini, jadi kita langsung saja mohon pamit undur diri ya. Dan tentunya saya yang bertugas Muhammad Farid dan juga Mayana. iya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.